Iya. Belum marah. Ya Allah. Oke, kita mulai saja acara malam ini. Para mempelai ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman. Selamat malam buat teman-teman yang sudah hadir malam ini di acara kali ini yang sempat tertunda oleh turunnya hujan. Mungkin maksudnya bagus biar menyegarkan suasana. Sejuk ya. Nah, selamat hujan. Kita kali ini acaranya adalah acara apa nih Om? Jadi gini, di tanggal 25 nanti ada satu momen, gigs, Bekasi, street calling namanya. Nah ini bagian dari rangkaian itu. Cuman kita nggak terlalu konsen buat ngobrolin itu. Kali kita ngobrolin soal kenapa akhirnya si street calling ini dibuat. Dan juga ada 3 band dari Bekasi yang bakal rilis album. Siapa itu bandnya Mas? Nah, tak lain dan tak bukan. Itu adalah Uncle Flynn dan Wati and the Tea House. Satu lagi? Dan The Viska. Oke, baru. Nah, kita perkenalin aja. Perkenalan, modal kenalan dulu. Nah, ini yang sudah tiba malam ini hadir bersama kita. Monggo diperkenalkan mas-mas kalian jenenge sopo? Saya Liga. Saya vokalis Doviska. Nah, ini adalah frontman dari Doviska, Mas Liga. Berikutnya, silakan. Dari mana nih? Dari mana lu? Dari keluarga baik-baik. Dari keluarga baik-baik jelas, tak lain dan tak bukan ya. Ya, perwakilan dari Creative Music Development. Itu sekaligus juga sebagai founder dari Humanimal. Gua Apis, biasa dipanggil Jiung dari Bekasi Distrik. Gua ngomongin Bekasi Distrik di sini buat ngomongin soal si Distrik Calling dan band-band kita yang baru merilis ini nih, band-band Itu Bekasi. penting sekali. Betul. Nah, Selanjutnya ada siapa ini? Ada siapa? Ini dia. Gue Madava dari Pesolea dan Bangku Taman. Mau ngobrolin kemarin bilang untuk skena untuk indie pop di Bekasi ya. Itu tuh orangnya itu. Itu saling tunjuk-tunjukkan loh Pak. Perkembangan gue kasih tahu. Iya, nanti itu ada itu yang kita akan ulas-ulasan. Nah, dengan saya sendiri juga akhirnya ya kalian tahu bukan adalah Bonda. Dari mana? Dari tadi ya. Dari tadi nunggu hujan ya kayaknya. Dari Blessing, Benji sama Trader Steady. Mau ngecekin apa ya? Oke kita langsungin aja. Untuk sesi pertama ya kita ngomongin wajah bising kota dulu. Ada apa dengan Distrik Calling wajah bising kota ya? Ada apa sih Mas sebenarnya Mas? Apanya? Dengan Distrik Calling wajah bising kota tuh ada apa sih? Banyak, ada apa ya? Ada apa nih? Wajah bising kota tuh ada macetnya ya kan? Ada ribetnya polisi tilangannya juga gila Jalannya rusak Jalannya rusak kenceng banyak ya kan? Terus yang mengendara pengemudinya kepada gila-gila Nah terus hubungannya sebenarnya sama gigs sama band-bandan tuh apa sih sebenarnya? Nah gue lempar kalau lo bingung. Itu sebenarnya apa ya? Tak lain dan tak bukan ada mewakili juga sikap urakannya. Iya, jadi kadangkala ini sebuah pertanyaan sebenarnya bukan pernyataan kalau apa jangan-jangan apa yang terjadi di Bekasi dari dulu sampai sekarang tentang kotanya keseharian itu terrepresentasi ke musik dan karya-karya yang tercipta sama anak-anak Bekasi juga nih. Apa jangan-jangan kayak gitu nih kita berusaha nanya malam ini karena si Distrik Calling mencoba untuk mewakilin itu, mewakilin pertanyaan itu. Makanya kita bahas malam ini dengan orang-orang yang tentunya
bisa ngebahas dari era dulu sampai sekarang nih apa sih yang kejadian di Bekasi. Ada Bang Mada, ada Bang Liga, ada Bang Dika, ada Mas Bondan malam ini. Betul. Nah, kalau menurut kita mulai dari mana dulu Mas? Kita mulai dari belakang dulu ya, dari era terjauh ya. Silakan Mas Liga. Iya. Mulai dari mana nih? Kita dari dulu dari secara historikalnya, historikal awal tentang Fiska, tentang Bekasi Nah, scene-nya. dari skena terus ke Fiska, perjalanannya bagaimana? Yang lo tahu ya dari sudut yang lo tahu. Dari tongkrongan kali ya. Iya. Itu sebelum kalau gua kan nongkrongnya di Hero ya. Iya. Nongkrongnya di Hero. Jadi agak unik. Gua punya band ska, guanya skinhead, tapi nongkrongnya anak hardcore. Gitu. Jadi itu juga sangat berperan dalam, mungkin nggak secara musikalitas, gue nggak mainin hardcore, tapi secara attitude, secara penyikapan gitu, ya gue sangat terinfluence sama hardcore gitu. Gue nongkrong di Hero itu sebelum gue itu udah banyak ya yang nongkrong. Itu tahun 2000-an. Tapi sebelum itu komunitas punk di Jakarta itu di Bekasi itu udah banyak. Pasti. Udah banyak. Punk Zone, Bambu. Ini harusnya Bambang sih yang cerita. Nah, itu Harusnya Bambang. itu sedang menghandle Dewa Petir di sisi lain. Iya. Bambang yang disebut jadi laki bastard. Laki bastard gitu. Iya. Itu gua nongkrong di sana masih SMA. Gitu. Nah, itu kita sering dulu tuh namanya ada kalau sekarang dikenal dengan nama Studio Gigs. Nah, ini kelakuannya anak Hero dulu ya. Belakangan kita baru tahu itu namanya Studio Gigs. Tapi kalau dulu, misalnya siapa nih? Fisiokterapi misalnya yang latihan. Itu satu tongkrongan studio. Mosing apa segala macam di situ dulu nongkrong dulu itu di latihannya biasanya di studio di Perumnas 2 namanya Lidays. Itu ibu-ibu yang punya kayaknya udah sabar banget gitu. Ya sama anak-anak gitu. Udah bisa nahan ya. Udah bisa nahan. Sekali masuk studio 20 orang. Keren ya. Sekalian bikin acara. Nah, itu belakangan kita baru tahu itu ternyata namanya Studio Gig. Tanya Bambang bilang masih itu Studio Gig. Iya. Itu udah tiap hari dulu gitu. Nongkrong di Hero. Nah, dari komunitas hardcore-nya sendiri itu sempat ngeluarin kompilasi namanya Sekarang Selamanya. Kalau teman-teman dan pada belum tahu Sekarang Selamanya itu termasuk salah satu kompilasi yang masih hardcore ya. Masih hardcore. Gue nggak ikutan tentunya. Iya, gue kan pencet ya kan. Gitu. Tapi gue ngikutin semua prosesnya gitu. Sampai istilahnya gue benar-benar belajar dari para penggerak skena hardcore gitu. Rekaman tuh begini. Gitu. Ada itu yang dipencet-pencet, digeser-geser. Apa itu namanya? Ya kan? Sampai sekarang udah gue nggak tahu. Dari situ proses rekaman begini, proses duplikasi itu begini. Proses bikin cover tuh begini. Gue inget itu yang bikinin cover Sekarang Selamanya itu dulu gitarisnya Purgatory. Oh ya? Iya, si Budai. Budai karena temen SMA sama Ferry Koral sekarang ya. Gitu. Beberapa band di sana di kompilasi itu ada yang sampai punya album, salah satunya Outcast. Jelas itu. Outcast, Keke, Jamal ya. Terus Agni juga dulu punya band hardcore namanya Burn to Fight. Ini ya. Iya. Lo kan drummer lo. Lo tahu mat lo. Ya. Agni. Pelaku-pelakunya itu. Bentuk apa? Bentuk covernya juga unik ya. Itu peta. Tadinya kata Bambang itu mau patung lele. Tapi kenapa nggak jadi patung lele? Udah dibakar. Iya. Dibakar. Bekasi, Bekasi Ben ya kan? Iya. Patungnya dibakar. Iya. Nggak seneng.
Ya kan, dulu kan Lele sama Manggis tuh di bulan-bulan ya kan. Berarti yang diomongin tadi yang kejadian di Hero berarti ya. Ya, Hero. Nah, dulu kita nongkrong kan nggak ada yang nggak sedikit sekali ngomongin musik gitu. Nah, Ya aja. berarti bentuk itu tongkrongan. Iya. Nah, anak-anak yang lettingan gue nih kayaknya banyak yang nggak tahu sebenarnya tuh Hero tuh secara bentuk itu seperti apa sih? Bisa digambarin nggak bang kira-kira bang? Ngomongin Hero tuh kayak gimana? Universitas. Buat gua nggak serius universitas. Lah, kenapa bisa jadi universitas coba nih? Universitas. Fakultasnya banyak. Iya. Universitas. Karena dulu di zaman itu tuh zaman masih itu sebuah kultur yang udah hilang ya. Iya, betul. Desain. Dengan fotokopiannya. Dengan fotokopiannya dan dengan ide-ide jahatnya, ya kan? Iya gitu. Jadi itu kayak apa ya? Kayak universitas kalau buat gua gitu. Di sana gua belajar ide-ide yang aneh-aneh, ya kan? Ya, apaan ini? Dengan berbagai macam ragam Iya. pemikiran Iya. anaknya, dan dananya. Bayangin aja anak SMA denger The Crash, ya kan? Dengar oi pol oi, ya kan? Bahaya tuh. Genta ketawa tuh Genta tuh di sana tuh. Dengar oi pol oi. Senior juga tuh. Dan kalau tempat acara itu udah paling legend itu Unisma. Terusnya salah satu. Unisma di Bekasi. Gor jangan lupa juga. Gor lumayan tapi biasanya kalau gor itu lebih acara yang besar. Besar, ya. Tapi kalau normal gigs itu biasanya di Unisma. Unisma itu kalau gua bisa bilang itu si BGB-nya Bekasi. Si BGB-nya. Kita tuh kalau main di Unisma itu gitarisnya udah sampai mepet di mic main begini tuh. Semuanya penuh. Iya, malam itu. Kocok terus. Pasti, ya. Nah dari situlah pokoknya gua tuh belajar pertama tentang dunia antah berantah yang orang banyak yang bilang katanya dunia underground lah, dunia apa, itu gua di Hero. Jadi itu buat gua Hero itu universitas gua gitu. Belajar untuk segala macamnya. Pas rekaman tuh begini. Oh bikin desain tuh begini. Kemudian hari gue juga kan bikin desain, pernah bikin desain ya. Kita belajar juga di Goro kan berbagai macam karakter interaksi sama teman-teman yang lain. Betul. Berbagai macam. Pola hubungan interaksinya juga unik ya kan. Unik itu gimana tuh bang? Unik itu gimana tuh misalnya? Ya unik gitu lah. Ada macam-macam gitu ya. Ada konflik, intrik, apa segala macam. Itu pasti. Dengan segala macam ceplos-ceplosnya, ada yang berdiam, ada yang spontanitasnya langsung, ya, jadi Itu era-era tahun berapa ya kira-kira ya kejadian-kejadian itu? Itu 2000 sampai 2005 ya, 2004 gua rilis album, ya betul, 2005. Sebenarnya kalau komunitas punknya, jadi scene hardcore-nya emang benar-benar bukan anak yang langsung hardcore gitu, enggak ya? Benar-benar punk tadinya sebenarnya. Jadi kalau katanya kiai saya ya kan Roger Miret kan, kiai saya itu bilang katanya don't ever trust a man to play hardcore but not listening to punk rock. Jangan pernah percaya anak hardcore yang nggak suka punk rock gitu. Roger Miret atmostik kan. Itu roots. Jadi anak-anak benar-benar dari Sex Pistols ya lebih tahu tuh ya kan. Dan segala macam pemahaman yang dari luar juga masuk ke sini. Kayak straight edge, apa skinhead, apa segala macam masuk ke sini gitu. Kayak gitu. Mau tidak mau itu pasti pasti akan masuk. Berarti secara nggak langsung tuh Hero sendiri udah bisa kita anggap sebagai salah satu tolak ukur ya. Bagaimana ekosistem gigs scene Bekasi itu mulai ada dan rame di halayak anak-anak ya. Itu jadi tolak ukur barometer perkembangan Bekasi pada saat itu ya. Dari tahun per tahunnya berjalan dengan itu kan pasti berganti juga tuh posisinya. Dari Hero sudah mulai beregenerasi lagi kan. Berarti kalau setelah era Hero tuh pasti ada era lagi dong? Pasti dong, ada era-eranya tuh. Nah itu berkembang lagi tuh dari era Hero mulai. Soalnya kan tidak bisa dipungkiri dari Hero yang sedemikian banyak teman-teman yang berkumpul teman-teman Bekasi di situ. Ya pasti ada yang ibaratnya apa ya?
nggak mungkin juga selamanya bakalan lama gitu, pasti ada intrik-intrik yang membuat jadi masing-masing tuh punya egoisme sendiri masing-masing gitu ya. Punya idealisme sendiri, punya nilai sendiri yang harus dijalankan ya, harus ditanya kayak gitu. Jadi mulai ya kalau bahasa gue sih mulai agak ini ya, petak-petak ya. Ya, emang udah harus kejadian ya, dan pasti kejadian ya. Iya betul. Kalau dari Bang Dik sendiri Bang, lo yang lo alapin cerita lo soal Bekasi tuh di era-era lo awal-awal mulai ngeband tuh gimana sih? Apa sih yang dialamin awal lo gitu? Gue lupa udah tuh ngapain aja. Coba yang inget lo. Kesel lo sih. Nah gue nanti dulu minum. Sama gue dulu kenal, gue tuh pindahan dari Bandung sebenarnya. Legacy Saparua, terus gue pindah ke Bekasi. Gue bingung gak punya temen. Waduh, yakin Ya iya bener. siapa? Terus main lah ke studio AMS dulu ya, studio AMS. Itu salah satu studio legend juga tuh AMS Studio itu. Itu banyak menelurkan band-band gila Bekasi tuh. Dari situlah gue diajak ke Hero, Mazda, Niko. Ya dari situ nggak lama akhirnya pokoknya gue udah sibuk di dunia kerja, hilang aja. Pokoknya gue tuh lahir main musik lagi tuh pas di scene lah 2010 ke atas. 2010 udah zaman internet lah. Dari internet yang ngebuka dunia sebenarnya. Gue bisa kenal si ini. Sebelumnya lu pernah kenal dia? Bunta, narkoba bro. Wow, bahaya. Waduh, offset. Offset, jangan balikin lagi, tarik lagi, jangan. Hakim garis. Hakim garis, prit. Bisa nonton sana sini kan gara-gara kenal di internet sama teman-teman. Tapi lo jadi salah satunya itu yang bikin lo terpicu untuk membuat aktivitas lo sekarang kan. Itu nggak beda bukan sama teman-teman yang Bekasi awalnya. Oh gitu. Awalnya gitu malu. Nah band serius itu gue di Bekasi sebenarnya. Oh, kalau boleh kepo di mana? Kan lu tahu. Yang lain kan belum pada tahu yang di Cuma sini. mancing aja ingatannya mah. Iya. Apa enggak? Iya. Salah dong, ya kan? Soalnya kan kita narik balik nih recall sebenarnya. Gak apa-apa dong. Kalau dong dibuka dikit dong. Ya, apa ya? Di Sin Priuk lah. Iya. Mulut, aduh. Enggak ya. Di Sin Priuk ada satu band waktu itu lagi naik. Disebutin, nggak usah ya? Nggak usah. Nggak usah. Inisial B ya. Ya gitu. Udah. Betul berjalan. Hazard. Keren ya. Bandnya Hazard ya. Wow. Makin Pasti inget Evan Shenfield ya? tutup dong. Bendera Patrick ya? Itu zaman apa tahun. Terus apa lagi? Dari situ kita bakal juga kan. Iya. Ya udah makin luas kan. Makin luas. Namanya masa bukan Bekasi aja, Indonesia malah. Kan juga salah Main satunya kan kemana-mana. lu juga sebagai apa ya, banyak juga band yang itu tadi kan main di gigs Bekasi juga. Iya. Terus banyak lebih bisa kenalin Bekasinya justru gue itu. Betul. Kayak kenal main di mana ketemu band luar kota gitu. Oh dari Bekasi. Bekasi kenal siapa? Kenal Bondan nggak? Enggak Ya lah. pasti kenal lah. Sebenarnya gila lu orang luar. Justru ngeband pakai band luar cuma bisa jadi represent Bekasi ya. Secara nggak langsung kayak gitu ya. Lebih kayak gitu. Iya kan? Kenal Bondan nggak? Iya, yang saya Sonya. Puas. Tapi emang begitu. Tuh. Kenapa tuh? Emang gue setiap ketemu orang luar kota pasti dari mana Bekasi? Oh Bekasi. Kenal Bondan? Kenal. Gila kali segitunya ya. Iya. Bok, bok. Dua nama nih, Bondan sama Abel pasti deh. Aduh, jadi nggak enak nih mau ngerokok. Tapi bondannya bondan Baknyus mas. Kan Bondan Pak Kosong. Makan. Nah, ini dari tadi kita ngobrol dari sisi hero, sisi Bang Dik ya. Underground semua. Coba kita geser dikit ke Bang Mada nih. Di Bang Mada nih Ya, rada musiknya genrenya. klimis-klimis dikit nih. Nah, ini yang klimis nih. Tadi kan yang keras ya kan, distorsinya kenceng. Itu sekilasnya tadi seperti itu.
Nah dari Dari sisi Bang Mada nih apa yang terjadi Mas dulu? Mada, bagaimana? Sama-sama di Bekasi, apakah di Ah. Bekasi saat ngeband dulu apa yang terjadi sih yang pengen diceritain di era-era dulu? Kalau dulu awal-awal 2000-an itu kalau untuk si indie popnya sendiri sebenarnya nongkrongnya tuh bareng sama hardcore punk juga. Cuma karena nggak ada apa ya, mungkin teman-teman di Bekasi belum terbiasa mendengarkan musik Britpop, Swedish pop atau yang lain elektronik pop itu ya kayak nggak ada tempat. Jadi kita cabut tuh kayak nyari lahan sendiri di Jakarta gitu. nyari ini sendiri ya. Iya, jadi kayak nggak ada Space tempat sendiri ya. Iya, itu yang disayangkan sih. Padahal di sini tuh banyak banget. Iya benar, banyak loh ya. Nggak cuma hardcore punk aja, banyak ada post punknya ada, Oh gitu. soulnya ada, banyak di sini. Bahkan ya karena mungkin frustasi gimana nih bikin di acara ini, setiap mau bikin pasti rusuh, jadi kayak males, akhirnya cabut ke Jakarta gitu. Ketemu salah satu problematika Problematika di sini. itu wajah bising Bekasi juga tuh. Iya, di Rawalumbu tuh ada dulu di Batang 11, itu orang situ juga ada. Di Perum 2 paling banyak anak-anaknya. Dulu sebutannya Indis ya. Ini udah melekat banget itu kata-kata itu tuh. Iya itu dulu di situ banyak sampai ke arah Pondok Kopi sampai Pondok Kelapa tuh banyak anak-anak itu. Jadi ya di Bekasi kayak nggak ada tempat, udah nggak apa-apa di Jakarta ya dulu deh. Tapi uniknya baru sekarang ini juga akhirnya nggak nongol lagi ya. Iya, Pergerakan yang pop ya, maksudnya yang pop yang mulai di Bekasi itu sendiri ya. mungkin kebantu sama, kalau gue bilang sih kebantu sama Jakarta sekarang ya. Oh gitu. Iya, itu gara-gara Jakarta sekarang populasinya ini dia udah jadi kayak skala nasional gitu. Nah, Bekasi sekarang juga ya yang suka musik underground terutama jadi kayak ngulik band-band Bekasi lagi yang indie pop nggak kalah lagi kayak gitu. Jadi sedikit banyaknya juga yang teman-teman yang di Bekasi yang bermain musik pop juga harus tahu juga ya roots mereka sendiri, sama dengan kayak hardcore punk. Emang awalnya kan memang rootsnya di punk kan. Kita sekarang kumpul studionya tuh di punk. Punk tuh ngeluarin Britpop, punk itu ngeluarin post punk, ngeluarin ska, hardcore sampai hardcore segala. Itu dia yang jadi PR juga itu untuk generasi yang sekarang ya. Dulu ada United Smoker nongkrong di Ampera. Oh, Iya kan tuh. Berarti secara nggak langsung ya, di tengah pertumbuhan geliatnya hardcore, punk, dan musik-musik kencang underground lain di Bekasi, sebenarnya sisi-sisi popnya ini masih ada. Cuman susah dapat tempat karena keresahan-keresahan tadi nih. Kalau walaupun gua ngepop yang main ada aja yang rusuh. itu Akhirnya lo yang rada klimis musiknya yang ngepop, lo harus pilih hijrah nih ke Jakarta ya untuk dapetin exposure musik yang lebih ideal bagi dan mereka juga band lo. butuh space itu yang penting. Yang kayak tadi Mada bilang kan, space-nya tuh tidak tersedia saat itu ya. Itu hardcore punk sama metal ya, apa black metal gitu-gitu tuh. Yang lebih dominan ya space-nya ya. Untuk mungkin masih asing karena ada campuran modern kayak elektroniknya juga ya. Kan beat-beatnya beatbox segala macam tuh kan ada dance groovy lebih ada groovy. Belum terbiasa jadinya nggak bisa dicerna di sini. Belum bisa karena saat itu festival musik pun masih kayak rock flowers ya, generation flowers Yang kayak gitu-gitu ya. ya, slang atau apa gitu. Iya benar. Belum ada festival kayak Tuton aja jarang ya. Tuton tuh sangat susah dulu ya. Tuton. Sebenarnya kalau sound Jepang itu sangat berpengaruh. Karena Atlas itu berikut. Jam akarnya dari jam tentunya top gitu. Jadi bukan hal yang aneh sih. Makanya kalau ada banyak skinhead yang suka Morrissey juga kan, iya suka The Smith gitu. Memang
Sekarang udah enggak. Nah, yang gue penasaran gini, akhirnya lu yang ngepop-ngepop ini kan cabut nih ke Jakarta. Respon anak-anak di sana tuh gimana sih dengan status lu sebagai band yang datang dari Bekasi nih? Nah itu tuh, itu menarik tuh untuk kita obrolin tuh. Kalau di Jakarta kan karena kita sering ngumpul dulu tuh ada di Pondok Labu Pondok Bambu. Itu ada warnet depan depan pom bensin kalau nggak salah. Nah itu tuh banyak tuh suka ngumpul anak-anak Jakarta, Bekasi, Bandung sampai Bandung pun suka ngumpul. Iya, jadi kita sampai situ juga. Iya, jadi kita kayak bikin acara kenalin band-band dan di situ tercetus kayak ini nggak cuma cover aja nih. Dulu 90 2000-an awal kan nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu kan. Kayak kita manggung ya udah singelong bareng. Stage dive, Iya lah. gitu. Musik. Enjoy the music. Ya. Sekarang ternyata dengan adanya kalau gue salah gimana sih new wave hardcore katanya. Nah, jadi gelombang baru hardcore tuh yang kayak beat down apa gitu. Iya benar. Ternyata mereka lebih menikmati musiknya kayak gitu. Gue bingung juga ya udah terserah sih. Kalau itu tanggung jawab gue sih. Gue main musik aja sebenarnya. Kita band gue udah bikin campaign beberapa 2 tahun belakangan ini sebenarnya lo bebas mau ngapain aja tapi jangan baper gitu. Tanggung jawab lu sih itu kayak gitu sebenarnya. Iya. Tapi ya udah kita mah mau gimana bisa. Walaupun kalau di setiap manggung yang kalau gua datang kalau pas lo pentas ya sedap pentas bahasa gua. Iya katakanlah menurut gua pasti dari lu sendiri pribadi ataupun frontman-nya pasti si Maestro Iya. pasti ngingetin kan. Tapi makin kesini Makin susah. enggak lumayan ada titik terang lah. Jadi yang stage dive itu ada cewek-cewek, Iya. ada udah lumayan lah yang Waduh. single udah. Saya udah lumayan teratur lah, rapi lah. Tapi sambil diingetin ya, sambil diingatkan terus. Oh penting itu. Kalau susah juga gua apalagi kalau pihak sponsor gitu, yang main siapa si Roman jangan lah ini pasti berantem. Nah kan, jadi kebentuknya kasihannya kan dari bandnya sendiri. Itu apa ya, disiplin yang harus lebih disadarkan ya kalau gua pribadi sih. Kasihan juga akhirnya stereotipnya terbentuknya seperti itu. Dapur yang ngebul. Fenomena violence dancing ya. Di sini bilangnya kungfu-kungfuan, apa? Capoeira ya. Sebenarnya violent dancing itu di sananya emang ada dari awal hardcore tuh emang ada. Video klipnya si Covid gue judulnya lupa apa. Itu dia yang per video klip hardcore yang pertama masuk MTV itu si Covid tahu dia. Yang ada tutorial dancingnya, two step apa. Ada gitu. Cuma masalahnya adalah anak orang-orang sekarang, gue nggak ngomong anak sekarang ya. Yang sekarang itu gerakannya kungfu tapi mentalnya belum kungfu gitu loh. Jadi kepukul marah gitu loh kayak gitu. Kalau di sana kan mereka satu squatting ya. New York hardcore itu satu squatting. Nggak mungkin dong Harley Flanagan ketampol sama si Jimmy Gestapo terus dia marah. Nggak mungkin ya kan kayak gitu. Jadi emang sempat jadi fenomena sendiri ya. Violent dancing. Kalau gua dulu paling anti sama moshing. Why? Kenapa? Gua dance sekali moshing. Nggak nyambung jatuhnya. Ngamuk gua pasti gitu. Nggak nyambung. Kalau sekarang sih, lu mau nungging kan, mau ngapain kayak bodo amat gitu ya kan. Tapi itu dulu gitu. Ada aja dulu biasanya. Ada aja dulu. Gua malu. Sampai Padi terakhir gue lihat di story Padi dimosingin gitu stepin Padi. Wah aneh di situ. Mungkin bagi dia penonton itu bagian dari ekspresinya dia. Ekspresinya dia. Gitu. Ya kita nggak bisa nyalain juga sih. Kalau gua kan mengutip kata-kata dari Scott Vogel, vokalisnya Terror, dia kan bicara setiap lo moshing di area mosh pit lu kena sikut atau apa, itu teman-teman di samping lu, walaupun lu gak kenal gitu, lu memar, lu berdarah, itu bagian dari tanda cinta kasih teman-teman lu.
melakukan seharusnya seperti itu. harusnya seperti itu. Itu bagian itu dari yang penting harusnya mereka ekspresi tahu kasih sayang. Ya kan? Jadi, Nah, lanjut. jadi kalau lu sedang berdansa, bahasa gue berdansa aja deh, mau two step, lu mau apa gitu, lu kena sikut atau apa, bukan berarti lu benci apa gimana. Nah men, ini yang salah persepsinya gitu. Itu yang salah persepsi kalau kebanyakan di Bekasi ya. Bagi mereka kalau mereka kasih sikut tuh berarti lu ngincer gitu loh. Ini rootsnya yang harus mereka tahu gitu loh. Lo colek anak-anak gua, Harusnya tidak seperti itu. harusnya kayak gitu. Itu yang perlu perlu ditanamkan terus gitu, diedukasi kalau sebenarnya itu tidak seperti itu gitu. Tidak, Bukan berarti ungkapan kebencian, sama justru betul. kita sama-sama senang di sini ya. Itu. Sebenarnya kayak gitu. Itu. Nah, yang lebih unik lagi nih kalau kita ngomongin underground, hardcore segala macam, tentu trigger itu yang terjadi gara-gara moshpit dan salah persepsi dari penonton yang moshpit itu sebagai ajang balas dendam. Nah, lu Bang Mada ngepop tapi sering rusuh di Bekasi. Awalnya itu kayak gimana sih biasanya, kenapa akhirnya sampai lu bisa ngalamin hal itu gitu? Mungkin karena pengen jebol ya, maksudnya. Oh, karena jebolan justru. Iya, kalau dulu sih kayak pengen masuk gratis aja gitu. Pengen gratis, terus dihalang-halangin ya jadi berantem. Terus ngerembet masuk ke area acara. Ya kayak gitu aja jadi. Terus saya merengsek tuh ya. Jadi ganggu acara itu sendiri kan. Berarti triggernya gara-gara ada minimnya apresiasi orang untuk masuk acara. Dengan beli tiket aja, sekedar beli tiket nggak mau tuh gitu ya. Ada oknum-oknumnya juga pasti pemicunya. Oknum-oknumnya pasti ada seperti itu. Oknum ya, gue bilang nggak menunjuk siapa pada saat itu. Kita nggak tahu siapa. Pasti ada yang memulai kan oknumnya, itu aja. Masa nggak tahu? Siapa? semalam kayak ngobrol malam. Untung gua. Jadi kalau misalnya berantem, apalagi skinhead gitu kan, ya udah jamak lah. Kalau katanya bahasanya hadis sekali, lelaki ya wajar lah, jamak lah berantem gitu ya kan, kayak gitu. Jadi kalau dulu nggak ada violent dancing di zaman Outcast manggung gitu ya, band-band Bekasi hardcore manggung gitu, apalagi band gue sendiri juga manggung gitu kan, itu nggak ada violent dancing, kitanya udah violence. Rusuh sendiri berarti ya, udah rusuh Kita sendiri. udah violence. Why you need violent dancing gitu? Kita udah violence gitu. Kayak gitu. Dan rata-rata emang udah kesadarannya udah di ambang batas gitu. Kayak gitu. Nah, ya kayak begitu. Jadi nggak ada violence, nggak ada band yang dia dianggap sebagai silat kayak yang dialamin sama Humanimal sekarang. Nggak ada gitu loh, karena ya emang udah violence orangnya, mau gimana dong gitu kan, kayak gitu loh. Gila lagi kalau misalnya main, ya kan, marah itu, Sriwijaya itu kan, kita suguhin Cobra ya kan, lo boleh jagoan di sana, minum Cobra, 2 teguk, 3 teguk. Berarti Mas ya, yang gue tangkap dari obrolan soal rusuh-rusuhnya ya, kenapa dari dulu sampai sekarang selalu ada kejadian rusuh ini. Satu, persepsi yang salah nih dari mata anak-anak yang nganggap violent dance itu jadi sebagai ajang untuk adu siapa gagah-gagahan ya. Ada maco aja seperti Iya, adu gagahan dan minim apresiasi nih yang disampaikan Bang Mada soal bobolan itu jadi trigger utama kenapa gigs sekalipun ngepop bisa berantem juga. Nah, mungkin kalau gue pikir ya justru arahnya jadi seperti ini. Kita sebagai ekosistem, terutama kan ekosistem kita ngomongin ada bandnya, ada IO-nya, ada venue-nya, ada penontonnya. Di kalangan penonton ini masih menganggap bahwa IO, band-band, gue yang nonton, venue gue pada urusan. Kalau bagian gue kena sesuatu sama bagian lo, gue harus balas. Padahal mereka nggak sadar kita sama-sama di kota yang sama, di ekosistem yang sama ya. Kalau lu nggak jagain, justru itu bakal jadi perhara buat semuanya, termasuk yang dalam minum minimal nih. Betul. Sampai ada band tarung derajat silat. Silat. Jadi kalau zaman dulu emang orangnya udah violence. Jadi mungkin karena jiwa masih muda, energi berlebih ya kan, gitu. Ada sense of pride sama tongkrongannya masing-masing, ketemu di gigs terjadi pertumpahan killer ya kan.
Ya nggak apa-apa lah ya kan begitu. Nah, yang gue pengen bahas lagi nih transisi era ke eranya. Dari era dulu ya kita ngomong Hero, mungkin setelahnya Hero selesai di 2005 2006 ke 2016 itu guys. Yang setahu gue waktu itu gue masih SMP mungkin setelah era 2006. Gue ngeliat ada dulu Wiskul, ada Polo Volley yang jadi Bekasi Wo Tanah ya. Iya, 2010-an kita lihat gedung Golkar. Nah, ya, KNPI, ya. Nah, itu di era itu ada transisi. Yang gue pengen tahu dari era Hero itu Gig Studio seringnya. Ada Promotora tuh, Gig Studio. Promotora. Jangan dilupakan ya tuh. Iya, Wiskulan Golkar dan KNPI dan mungkin gedung serbaguna yang di Perumahan 1 pernah kalau nggak salah ya dulu. Pernah sempat jadi tempat juga nggak sih? Pernah. PU juga pernah ya? Di mana tuh? PU yang dekat Kemang. Oh iya, itu dulu namanya. Studio gig itu juga ada sejarahnya. Itu gimana tuh? Ada sejarahnya. Kita nggak pernah mengenal studio gig sampai ketika band Bandung, band metal kalau nggak salah ya, Beside itu gelar konser di Bandung itu mati 16 orang atau berapa? Nah waktu itu gua sama teman-teman lagi ngehandle band dari Jerman namanya Riot Company. Dia udah mau datang ke sini, gitu kan? Itu semua acara ditutup, nggak boleh ada acara musik keras, nggak boleh. Akhirnya itu berbulan-bulan itu nggak boleh, hampir setahun itu nggak boleh ada acara besar. Nggak bisa cuma gue lagi yang bikin. Nggak salah mereka ya, nggak salah mereka lah, tentunya nggak salah mereka. Akhirnya anak-anak memakai alternatif, gimana caranya biar bisa tetap tag jing, ya kan? Biar bisa tetap ajojing, ya kan? Caranya ya nyewa studio, ada studio yang biasanya studio juga diakal-akalin sama anak-anak, ya kan? Ditipu-tipu juga, ya kan? Pelaku ya? Pernah ya? Ditipu-tipu juga gitu, dan akhirnya anak bikin acara di situ, kayak gitu. Lama-lama kok lebih gampang ya bikin acara kayak gini. Akhirnya jadi kebiasaan, itu lahirlah namanya studio gig namanya. Studio gig saya historikalnya berarti awalnya gara-gara keterbatasan ruang. Kalau dulu ada yang lebih parah lagi daripada studio gig namanya street gig. Itu biasanya yang dulu yang sering bikin tuh anak pondok gede. Anak meruyak tuh sering bikin juga. Jadi acara digelar di jalanan, di pinggiran toko gitu. Nah, dari dulu studio gigs itu apakah dialami teman-teman yang main-main pop gitu, apakah ngalamin era itu juga atau apa saat awal-awal akhirnya merasa gue harus minta kerja, apa sih lo ngalamin main di Bekasi itu mainnya di mana sih kalau dulu? Kalau untuk di pop di Bekasi nggak ada. Nggak ngalamin berarti studio gig atau venue di mana gitu? Nggak ada, tapi kita ada memang pernah bikin, tapi Jakarta ya. Itu nggak cuma anak-anak apa namanya datang senang-senang nggak gitu, tapi kita direkam dokumentasi untuk disebarin juga. Media lebih fokus ke medianya Publikasinya ya berarti publikasi. jualannya di media berarti ya. Iya. Pasti. Ini yang semalam gue bahas juga ketika gue buka di Google Bekasi. Anjir arsip nggak ada lama-lama gue cari. Gila tuh. Selalu buruk. Itu memang. tuh, itu yang gue bingungin. Dia. Gue semalam ngobrol sama Mas Bung, gue cari di Google nih, kok yang keluar press release BM, gue bilang yang dulu kemarin ada satu. Anjing kok bisa nggak ada gitu pengarsifannya. Dan Sayang ya. keluar pun nggak ada slide keduanya di Google sebesar itu gue nyari Bekasi Iya, ada itu. nggak keluar yang era dulu, ada yang baru-baru itu pun nggak ada slide keduanya. Apakah Bekasi gagal merekam nih dari dulu gue bilang. Mas, ya berarti transisi era ya, kita lanjut ke hari ini. Hari ini kelihatan lagi ramai lagi nih gue lihat Bekasi tuh gigs pasti tiap minggu. Nah. Ada aja. Dari dulu gue pengen nanya ke lo nih. Lo kan yang masih sering ditemui dengan anak-anak sweatingan gue. Lu ngeliat vendor. Iya, vendor. Feeling no good nih. Jatuhnya umur. Aku dari mana-mana aja lu. Tadi jadi vendor, tadi jadi host, jadi apa aja. Pandangan lu aja, apa yang lu lihat yang terjadi di hari ini tuh kayak gimana sih? Kalau gue sih ngeliatnya lebih variatif ya. Pemilihan band-band, pilihan band-band di Bekasi
itu sendiri sekarang lebih variatif karena memang mereka kan menerimanya secara masif ya. Teknologi sudah ada disediakan. Mereka akan menerima itu secara mentah ataupun tidak, tergantung masing-masing individu deh, yang ada di band maupun yang individu tidak ngeband. Gitu. Itu kan mereka cerna dengan sendirinya. Pilihannya banyak banget kalau dikasih. Itu gila. Cuman ya itu tadi mempelajari roots-nya, attitude-nya itu salah satu hal yang terpenting sebagai titik awal untuk menjadi pelakon gitu. Roots dan attitude. Iya. Lo tahu dari mana awal mulai ini semua, Iya. dan lo harus lo jaga. Kalau gue ya secara generalnya ya, kan kalau lo tanya tadi sekali, ada Days, ada Coltrane, ada Wati ataupun ada Calvin apa-apa, itu kan mereka band-band baru yang mesti di provide di emong nih, ditampung. Itu tuh yang harus dari kita yang lebih dulu jalan, yang lebih ngerti untuk bisa mengakomodir itu gitu. Nah, apa kalau pop lebih harusnya ada ya yang lebih ini gimana ya kalau dari pop sendiri? Enggak, kalau gue secara ini aja ya, sebekasi kali ya. Iya, Maksud gua, itu Bekasi. yang kurang kalau menurut gue Hah? untuk skena di Bekasi yang kurang adalah banyak band keren gitu. Iya. Cuma lo untuk mengenalkan band-band keren ini tuh nggak ada wadahnya. Nah, itu. Jadi mungkin bisa bikin zain kecil-kecil. Jadi setiap nanti ada event kecil gigs, lo bisa ngasih. Dulu kan gitu tuh, ada zain, ini band gue nih, ngasih. Oh baca profiling atau apa. Profile bandnya ya. Ya mungkin Nggak kalau bisa sekarang ya. udah digital, ya lebih video aja mungkin bisa. Jadi langsung nih tahu nih Iya. secara live-nya gimana. Betul. Balik lagi pengarsipan dong. Pengarsipan itu penting. harus penting banget sih. Maksudnya dengan masifnya gigs banyak di mana mah bandnya udah multi genre, Iya. tapi nggak diarsipin juga ya. Iya. Kita telan zaman ujung-ujungnya nggak sih? Jadi orang tahu nih, Bekasi nih, misalnya satu wadah, misalnya tempat ini deh, Broker sama Authenticity bikin tempatnya di sini aja. Lo kalau mau nyari band-band Bekasi di sini ada nih. Jadi lo jadi tempat katalognya atau ya itunya nggak ada, di sini nggak ada. Beda sama Bandung. Harus ada titik kumpul ya. Iya. Betul. Beda sama Jogja punya Yes No Wave. Iya. Dia ngumpulin. Benar. Bandung punya banyak, ada Swave dulu, ada ada segala macem. Penting tuh ya. Itu penting banget buat ngajuin nyari band-band barunya. Pengarsipan dan titik kumpul bahwa kita harus mencoba ngarsipin yang udah terjadi dari dulu sampai sekarang, dan kita harus punya titiknya di mana nih kalau emang lo mau ngeliat band lo mau ngeliat band-band Bekasi yang keren-keren ya. Iya. Sokin boy. Nah, Itu kita emang jujurnya kayaknya kita selalu keliling ya, termasuk mungkin fenomenanya kenapa akhirnya banyak gigs di coffee shop itu karena emang gak ada satu tempat yang jadi pos. Nah, Makanya kita keliling-kelilingnya ini kemana-mana sampai akhirnya sebaran jadi banyak. Nah, itu. Cuman nggak tersentral gitu jadinya. iya. Tapi untungnya juga dari pihak coffee shop itu masih mau Terima. untuk menerimanya. Ya alhamdulillahnya seperti itu ya bersyukurnya gitu. Jadi masih bisa berjalan lah. Setapak demi setapak kalau lo bilang. Nah dari Bang Liga lanjut. Gimana Mas Bekasi hari ini tuh? Kalau sekarang dunia udah makin maju. Kalau dalam hal gig gitu ya, itu ada bukan fenomena ya, memang kalau di sini kan masuknya serba terbalik. Gitu loh. Serba terbalik. Kalau di sana itu Root Boys dulu, mod, kemudian habis itu skinhead. Punk itu paling belakangan, apalagi hardcore punk itu paling belakangan. Gitu loh. Kalau sini kan terbalik, gitu kan. Punk dulu, hardcore, kemudian baru mod, baru macam-macamnya yang lain, ya kan. Kalau sekarang itu ada, kalau gue bilang sih, tadinya gue juga aneh ya, di zaman gue nggak ada gitu ya. Nah di sini ada pelaku-pelakunya nih. Ada Kiki, ada Ndo, ada Fanny, ya kan. Jadi mereka nggak pakai band. Dan budaya itu memang kalau di kultur musik Jamaika ya itu memang ada di asli di Jamaikanya sendiri, malah memang band itu terlalu mahal untuk disewa. Kalau lu ngundang Skatalites misalnya, orangnya aja ada 12, bayarannya berapa, ya kan? Terlalu big gitu.
Jadi orang akhirnya si bandnya disuruh rekaman. Mada nih misalnya produser, Mada suruh gue rekaman, band lu rekaman nggak? Bikin piringan hitam vinil lalu sama dia diputerin. Kayak kalau di kita tuh kayak ordo, tahu ordo? Orkes dorong, ya. Kayak gitu. Nah sekarang itu jadi budaya sound system namanya. Nah teman-teman yang skinhead ini pada muter piringan hitam. Jadi mereka nggak ribet-ribet mau ngundang band apa segala macam itu nggak ribet mereka. Spinning. Dan itu di indie pop juga ada budaya itu ya. Nah gitu sama karena sebenarnya rootnya sama-sama dari England film studio. Ya jadi mereka muter piringan nanti mereka akan spinning ya kan. Emang sengaja gue bawa mereka ke sini, Fani dan kawan-kawan, biar model gig sekarang di dunia skinhead tuh seperti ada yang seperti ini gitu loh. Ini bisa juga jadi alternatif gitu loh. Kalau yang udah pernah, yang gua tahu di punk rock juga ada punk rock karaoke namanya. Itu si gitarisnya Bad Religion yang bikin gitu. Jadi perpiringan hitam, lalu mereka nyanyi bareng-bareng nih, Seven Seconds, Descendants gitu. Nyanyi Circle Jerks gitu-gitu. Nah itu yang model itu sekarang. Jadi mereka cuma spinning, yang joget gitu, udah gitu doang. Jadi nggak ribet-ribet ngundang band gitu. Tapi mereka juga tetap band juga tetap biasanya didampingi. Kayak gitu. Top sih kalau gue bilang budaya sound system itu. Tadinya gue juga aneh gitu ngeliatnya, ini apa nih ya? Setelah gue ke band lagi, oh iya ternyata bener. Sebenarnya ada, kitanya yang telat gitu loh, kayak gitu. Ngomong apa lu, Fit? Tahu aja. Nah, lanjut nih. Kode-kodean lu belum ngomong Mas, sudut pandang lu tentang yang terjadi di sini kan maksud gue sekarang udah lebih multi nih. Dulu dominasinya di underground ternyata sekarang di lettingan gue ya, gue ngambil yang paling dekat aja, udah mulai muncul yang nge-pop kayak The Canary, muncul Patrick, muncul Coltrane, kita ada Fusion Trip yang besok main juga gitu. Ada The Days dengan Mas Jerry-nya. Nah, kira-kira dengan situasi yang udah multi genre segala macam tuh yang terjadi dari ini masifnya juga gigs di mana-mana ada dari gue sendiri lo ngeliatnya. Kalau gue ada satu hal yang menurut gue penting kan. Berkarya itu nggak gratis. Berkarya itu nggak gratis. Gitu loh. Lo nggak datang ke studio lalu bilang septum sempra terus lo langsung jadi gitu karya lo nggak. Ada bayar studio di situ, lo latihan juga bayar di situ. Rekaman, bikin acak, rekaman apalagi perlu duit yang nggak sedikit gitu ya. Lalu ketika lu main di skena lu sendiri, itu nggak dibayar, digratisin, gitu. Jempol. Dibayar pakai aqua gelas, gitu. Kayak gitu. Hah? Iya, ini emang ajang curhat kan? Gue mewakili lu orang sebenarnya. Ya kan? Acaranya gede, tiket 150.000. Tapi band para dibayar. Thank you ya. Makasih Mas Liga, ya kan? Kayak gitu. Itu nggak bisa, udah nggak bisa. Tapi itu duit dari mana? Ya dari penonton lagi. Sebenarnya kalau gue minjem kata-kata main bass gue si Sidik bukan orang yang datang dari sini, bukan. Gitu. Sidik bilang sebenarnya kalau misalnya lu bayar tiket atau lu beli merchandise band atau lu beli kopian rekaman band, itu sebenarnya lu sedang berinvestasi untuk skena lu sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi nggak bisa lagi seperti itu, harusnya gitu ya, nggak bisa. Adapun soal besarannya itu mah terserah, itu mah gitu. Itu diatur dah. Itu di siri lah, itu siri kayak kawin siri gitu ya, Dan. Kawin siri. Yang penting ada apresiasi dulu ya, jangan dikit-dikit. Gitu. Harus ada penghargaan tentunya. Gitu. Karena bikin karya itu nggak gratis. Yang ngeband pasti tahu, Dika ngeband, Bondan ngeband, rekaman satu shiftnya berapa, ya kan? Udah jelas gitu loh, kayak gitu. Jadi itu yang harus diiniin, kelihatan musisi nih. Ya pasti gitu loh. Belum lagi
budaya rip off. Nah, ini mantep juga nih budaya rip off. Hadi, ya kan? Hadi mesen kaos sama gue. Gak, gue beli kaos lo yang ini. Dah, ya kan? Transfer ke sini di. Transfer sama Hadi tuh 40 juta. Kaos Fiska 40 juta harganya. Soalnya dalam bentuk cendol. Ya kan? Hadi udah transfer, kaos kagak sampai-sampai. Itu banyak kasus-kasus. Ah, ini kayaknya ada yang relate nih. Ada yang relate juga di samping ini. Kayak gitu loh. Kaos nggak sampai-sampai. Iya kan? Kayak gitu. Wah, ini gimana ini? Nah, itu kan sebuah rip off gitu jatuhnya gitu loh, kayak gitu. Belum lagi kayak misalnya bikin acara gede, besar, tiketing, yang kerja duitnya ada, tapi nggak jelas jatuhnya kemana, dimakan memedi semua gitu ya kan. Padahal itu ada profitnya gitu loh. Lain kalau misalnya memang acaranya memang acara Kolektif, community. Kita aja, kita orang aja. kalau Ya. bahasa anak-anak bahasa kita orang acara turu-turunya kita doang gitu, itu nggak apa, nggak masalah gitu. Tapi kalau acaranya udah terkonsep, ada tiketingnya aja ada early bird, ya kan? Presale 1, presale 2. Presale 2, presale 3, ya kan? Harganya sekian. Tes. Ya kan? Dan ini lagi dibayar. Piye iki ya kan? Kalau acara turu-turu sih nggak apa-apa gitu. Itu jatuhnya rip off. Dan lu nge-rip off your own kind gitu loh. Lu nge-rip off kaum lu sendiri gitu. Lu nge-rip off, lu hardcore punk yang nge-rip off hardcore punk. Lu skinhead yang nge-rip off skinhead. Tapi di permukaan lu ngomongnya silaturahmi, ya kan? Brotherhood, ya kan? Pitiden mana Pitiden, ya kan gitu. Padahal kalau di luar undergroundnya juga diapresiasi. Iya, betul. Diungkap sama dia. Ah, ini kita ngomongin Karena rip off, ngomongin Kan gue bilang vulgar. Iya. ngomongin rip off, ngomongin multi genre-nya nih gue Bang Dik dari Creative Music Development, gue liat kreatif rilisin cukup lumayan banyak, nggak main di satu track genre aja. Mungkin lo pernah ngerilisin Homestead, dulu lo pernah ngerilisin gue, terus lo pernah ngerilisin Wati kemarin, atau sebelumnya ada di Tio Nugroho yang ngepop Iya. banget. Dan the genre yang lo sih Canary juga sama Creatitude. Nah, kayak gimana? Kalau kreatitude nggak gitulah, gue udah buktiin sendiri. Gue ditawarin main tanggal 25 besok. Iya. Ada angkanya. Ada. Iya, Iya. tapi gue nggak bisa. Iya gitu loh. Itu yang bener baru gitu loh. Bener nggak Pak Bondan? Traitor? Nah, gue pengen nanya Bang Dik nih, kalau ngomongin multi genre, kotak-kotak genre dan kejadian-kejadian rip off kayaknya nih, doi relate nih. Coba Bang, gimana Bang dari lu Bang? Kalau teman-teman di Creative sih sebenarnya nggak bakalan ngotak-ngotakin genre. Kayak kita beberapa kali kan bikin event nggak tuh hardcore doang apa ya. Fiskal juga mungkin waktu itu lagi pandemi, lagi gencar-gencarnya kita bikin acara gila-gilaan yang segitu ramenya ternyata ya. Itu Bubarin polisi. semua genre. Yang ditangkap gue berdua sama dia tuh. KTP mana tertuduh? KTP Ayo ngaku. KTP gue ditahan. Orang kabur semua saya nolongin tuh, jalan gue bilang. Dan di Bekasi ternyata masih ada yang kayak ngotak-ngotakin genre. Kalau Mana tuh, gua yang mana lihat tuh? banyak. Mulai panas nih. Ya ngepang ya nggak masalah juga sih buat gue. Iya. Tapi sayang juga bro, yang dengerin lu ya anak punk doang, yang dengerin lu bikin acara pop doang yang main ya, yang dengerin lu anak pop doang, lu bikin hip hop ya ini anak hip hop doang. Kenapa kalau disatuin kan lebih Asyik. universal yang dengerin. Wawasannya juga yang dengerin juga makin. Iya ya kayak Cross genre. gue mainin hardcore yang dengerin anak reggae, Yoman dong. Yoman iki. Anak pop yang dengerin anak hip hop kan seru juga gitu. Jadi biar tahu oh ada si ini tuh ada si ini.
Tapi ternyata di Bekasi masih ada yang kayak gitu, tapi gue nggak peduli juga sih. Yang penting kita nggak gitu. Iya betul. Harusnya kayak gimana tuh yang sehat menurut lo, yang ideal menurut lo Bang Dik? Yang sehat ya nongkrong bareng lah, ngobrol, jangan masih banyak yang ngomongin di belakang ternyata. Ini di belakangnya ada sponsor rokok, lu kenapa gue duitnya dari situ? Emang lo mau modalin? Bahaya, itu tuh. Kayak gitu. Ngomongin rip off, coba rip off gimana ya? Rip off tuh, yang tadi dibahas. Minum dulu lah. Panjang ya. Kayaknya masih anget soalnya, gue tahu masih anget nih soal rip off-ripoffan yang di. Tiba-tiba seret. Kayak gue punya beberapa pengalaman sih kayak gitu. Terakhir gue main di Ambarawa. Nah, kan sabar. Dipupuk. Itu ternyata gue nggak tahu ada jadwal di sana. Jadi dulu ada ngaku-ngaku manajer. Woi si Humani mah mau bikin tour Jawa Bali. Wih. Duit dari mana tuh gila? Ya udah berapa? 3 juta satu titik. Ya udah DP dulu di DP. Gue nggak tahu ternyata setelah gue ngeluarin statement ada uang merchandise gue yang dibawa kabur. Nilainya nggak banyak sih, cuman ya lumayan lah buat kehidupan. Banyak tuh yang DM apa WhatsApp, Mas ini aku udah DP segala macam. Waduh. Untungnya baru 1 titik yang udah DP. Itu Ambarawa kemarin. Di Ambarawa itu. Jadi gimana kita cari solusi? Ya udah, kita cari sponsor biar bisa berangkat ke sana walaupun kita nggak dibayar karena kan udah DP, jadi bayaran tinggal ya buat Elf juga kurang kan. Iya betul. Dari solusi ya udah penting nama kita, nama Bekasi masih biar nggak jelek banget gitu. Ditutupin Ya lah kita ya. berangkat. Tetap profesional ya. Tuh. Tapi setil. Amsyong. Bisa dilihat dari mimik muka sih. Ya udah lah ya, sabar lah ya. Baca. Berarti warnanya banyak banget nih Mas dari obrolan tadi Mas. Nah, Udah mulai kita ngomongin kotanya, era dulu sampai sekarang seperti apa, kejadian teman-teman yang pop nggak dapat tempat akhirnya harus sementara di Jakarta, teman-teman underground substain terus sampai akhirnya violence itu kecipta karena sendirinya udah violence sampai akhirnya titik-titik di mana banyak dari era Gigs Studio, era KNPI dan lain-lain sampai akhirnya sekarang keliling coffee shop gigs banyak. Betul sekali. Itu banyak banget momen maksud gua itu wajah-wajah yang menurut District Calling yang pengen disampaikan District Calling bahwa ini adalah representasi gitu istilahnya. Bekasi dengan band-bandnya itu berusaha sebenarnya sadar nggak sadar berusaha merepresentasikan kota itu sendiri. Dan akhirnya kita bikin event tanggal 25 ini. 25 justru Akhirnya. karena recall ke belakang ini yang akhirnya pengen District Calling statement gitu kalau kita keluarin bahwa Bekasi ada dengan segala dinamikanya, wajah-wajah yang terbentuk seperti itu, keresahan-keresahan seperti itu dan menimbulkan 18 band yang bakal main besok di District Calling 3 titik, Broker, Sarana, Mawarpuk Sebaya. Ada 3 tempat ya? 3 tempat tanggal 25 itu. Kayak belum ada yang bikin kayak gitu deh. Semoga. Kalau belum ada berarti kan yang pertama. Kalau udah ada juga nggak apa-apa. Belum. Ya, 1 hari 3 tempat dengan tema yang sama. Dulu gue pernah beberapa tahun lalu waktu masih pandemi gue pernah ngobrol-ngobrol sama Wiro, Sentimental Moods, terus sama Bandis, Sekido. Itu mau bikin modelnya persis kayak gini. Jadi kalau di Jogja itu ada daerah namanya Prawiro Taman, itu isinya kafe-kafe semua ya, Mada ya? Iya. Kafe-kafe semua. Jadi kita bikin semua acaranya, tapi cuma satu genre memang, cuma ska doang. Ntar kita mainin semua band ska yang bisa kita kontak di Indonesia dalam satu malam. Lo menonton sekali di kafe ini. Itu modelnya sebenarnya nyadur dari SXSW yang ada di Austin. Ya, sebenarnya itu ada di Austin, Amerika gitu modelnya dia. Nah begitu gua tahu kemarin telepon gua,
ini ide kita bukan ide, apa namanya, ini seperti yang kita mau bikin tapi belum terlaksana. Kecolongan kita Pak sama Dika lebih cepat gitu. Dia senangnya main cepet ya, gercep ya. Ya ini idenya Tio sebenarnya. Keren. Bekasi lah ini buat teman-teman semua maksudnya. Selagi bisa kita lakuin why not gitu. Iya. Makanya justru monumen ini buat gue jadiin ajang buat nge-recall bahwa dari dulu sampai sekarang ada dan bisa kok bareng-bareng, gak harus masing-masing bergerak gitu karena ya di recalling wajah-wajah yang akhirnya dikumpulin gitu dari segala kebisingan kota ya kita bahas tadi Keluar tuh. dari era zaman jin buang anak sampai sekarang ya, dari era nggak ada yang sempet ngarsipin sampai akhirnya kita udah mulai, termasuk yang dilakuin blessing dari Blepot kemarin sampai akhirnya hari ini direkam juga dengan masaknya Mas Bo. Tepuk tangan buat blessing, buat creative, buat teman-teman juga dari Authentic. terakhir nih gue pengen Masih nanya, distrik. gue lupa pertanyaan apa ada di handphone ya. Nggak apa-apa, contekan mah. Udah tua berarti. Semuanya jawab ya berarti ya. Ya. Iya dong harus ya. Terus tiketnya juga nggak mahal kan, tanggal Sabtu besok itu. Tiketnya 35 buat nombokin kurang. Itu all access tuh ya. 35 olah kalau tiket terusan. Iya. Sekali 35 udah. Aduh, tempat saya udah fiskalnya nggak ada sih Ini pada ngeband semua ya, Pak. Bang Pada ngeband sama Bang Utaman sama Pesoar, Bang Tiga Mayu Minimal, betul. Bang Liga sama Fiska, Mas Bondan sama Traitors, gue sama Gas terus. Dari sekian wajah Bekasi yang menurut lo itu lo alamin di keseharian atau lo di scene di scene komunitas lo, ada nggak karya-karya lo yang akhirnya terbentuk karena kejadian-kejadian yang emang lo alamin di kota ini, entah itu di scene atau keseharian dari dulu Mas Bondan gitu ya, dari ujung. Ada nggak sebenarnya sih yang akhirnya kota itu ngasih banyak lo insight, ngasih banyak lo ide untuk akhirnya lo representasiin jadi karya yang dibawain sama band lo? Sebenarnya sih ada ya. Pasti kalau kayak gua ngeband pasti bentuknya kan dalam sebuah bentuk lagu ya pasti. Yes. Kalau lagu itu sendiri sebenarnya ada di yang berikutnya masuk di bakalan albumnya Traitors yang akan keluar. Sama kalau bisa ditipsi-tipsikan Bangsat sih ya masuk, walaupun keadaannya gue kan penekanannya kalau dari Traitors sendiri itu lebih ke situasi pandemik, tapi tidak menutup karena gue tinggal di Bekasi. Situasi pandemi pun terjadi di Bekasi itu tidak menutup mata kita kayak gitu, semuanya sama rata gitu. Nah kalau dari selain gue ngeband kayak di Blepot itu sendiri sih ya, gue lebih di Blessing Podcast itu gue mencoba untuk sama Mas Akhi untuk mencoba mengakomodir teman-teman band-band yang band-band Bekasi ya, yang belum itu tadi belum tertampung, belum bisa terekspos, belum ada wadahnya mempromokan mereka punya karya, which is itu dibutuhkan banget, mereka butuh banget itu gitu. Sarana itu yang sedikit banyaknya gue nggak tahu pengaruh atau tidak, yang penting gue sama Mas Akhi kita dari Blessing itu mencoba untuk nothing tulus untuk ngejalaninnya gitu, mencoba dari hal seperti itu. Nah seperti itu. Liga gimana ya? Ada nggak representasi karya lo yang emang tercipta gara-gara lo tinggal di Bekasi, lo besar di Bekasi, berkegiatan berkomunitas ngepang di Bekasi? Nah. Ada. Nanti pas apa namanya? Album rilis. Kiring session nanti. Kita bahas di sesi ketiga berarti ya? Ada nanti. Tapi nanti. Oke. Berarti Bang Dik lanjut. Ada nggak Bang kira-kira? Hampir semua album Humanimal biasanya tentang kota sendiri. Tentang Bekasi sendiri. Tentang Bekasi. Album pertama, album kedua, speed album kemarin sampai album ketiga yang lagi dikerjain ini itu 85% nyatain tentang kehidupan teman-teman sendiri kita di kota Bekasi. Berarti Bekasi ngasih banyak rumah. Yang paling kelihatan ya kota Belantara lah. Belantara itu representasi kota Bekasi gitu. Iya betul. Kota B. Berarti Bekasi cukup banyak ngasih ide dan insight ke yang ngomong Maesa ya. Masa harusnya. Jangan main ini Mobile Legends. Dia lagi megang buku catatan apa tuh? Cheat GTA saya ini, cheat GTA.
Dari Bang mana gimana Bang? Ada nggak selama lo jarang ngeband nih dari dulu sampai sekarang akhirnya Bekasi tuh ngasih lo ide gitu, ngasih lo insight? Ada dulu tuh Bangku 2009 rilis album Ode Buat Kota. Yes. Jadi itu sebenarnya anak-anak sebenarnya ada yang di Bekasi, ada yang di Depok. Kita ketemu, itu ada nuansa-nuansa kereta atau apa kekerasan orang-orang kumuh di pinggiran Bekasi atau itu kita ceritain di album itu sih. Yes, berarti Ode Buat Kota adalah bercerita juga untuk Bekasi. Iya. Kalau gue sendiri di Gastrus itu problematika dogmatis ya, soal Bekasi gitu, soal basis gue harus cabut gara-gara dia kerja di PT gitu. Cuman ketika gue larang dia kerja, gue mau ngasih dia makan emang enggak juga gitu, dan dilematis juga gitu. Betul. Bahwa ya inilah yang kita alami di Bekasi, bos. Ya berarti dari kita berlima seenggaknya Betul. ada nilai. Baru mau ngomong. Iya. Curhat ya secara langsung ya. Iya, Curcol. dari kita berlima seenggaknya ada nilai yang dibawa dari kota yang akhirnya jadi wajah-wajah yang diterapin sama Iya, karya-karya betul. band-band. Mungkin yang lain juga ngerasa gua ngeliat Flanders, lagu-lagunya juga cukup merepresentasikan kota Fatmawati. Tepuk tangan untuk Bang Adal, untuk Bang Rizal, untuk Makasih buat teman-teman Riga, Mas Bondan.